Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febriawan M dengan NIM 2003246 dari Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia kelas 1A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hafian Putra Pratama SSTMT dan Bapak Syifaul Fuada SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah literasi TIK. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mengenalkan fitur Meet App Inventor dan pembuatan kalkulator menggunakan Meet App Inventor. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi web Meet App Inventor. App Inventor adalah aplikasi web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nah, App Inventor ini memungkinkan seorang newbie untuk melakukan pemrograman komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android. Nah, dalam pemrograman coding App Inventor ini sangat mudah digunakan bagi para pemula, karena dalam pembuatan coding hanya melakukan drag and drop. Nah, ini berupa link Meet App Inventor. Sebelumnya, karena ini merupakan aplikasi web open source, maka kita hubungkan dulu ke koneksi internet. Kita buka web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Copy dulu linknya, kita paste. Nah, ini tampilan awal App Inventor. Kita langsung ke Create Apps, kita buat aplikasi. Sebelumnya kita login ke akun dulu. Ini akun saya. Langsung masukin. Kita buat project baru, start new project. Kita kasih nama kalkulator sederhana. Klik OK. Nah, karena ini sebelumnya saya pernah membuat aplikasi yang sama, kita ganti namanya aplikasi kalkulator. Klik OK. Nah, kita langsung klik ke sini. Nah, ini tampilan awal untuk pembuatan aplikasi Meet App Inventor. Nah, ini ada sambutan dari App Inventor. Kita klik continue. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur yang terdapat pada Meet App Inventor. Yang pertama, ini ada palet. Palet ini merupakan kumpulan komponen yang akan digunakan untuk pembuatan aplikasi. Nah, di dalam palet ini ada button, checkbox, data figure, image, label, dan lain-lain. Nah, ini komponen-komponen yang akan kita butuhkan dalam pembuatan aplikasi. Nah, ini kedua ada viewer. Viewer ini merupakan tampilan area kerja yang akan menampilkan tampilan aplikasi yang akan dibuat. Nah, di dalam viewer ini kita merupakan tampilan aplikasi yang kita buat. Kita bisa desain di sini. Nah, ini ada yang ketiga ada komponen. Komponen ini merupakan kumpulan item yang tadi ditambahkan dari palet. Nah, ketika kita drag, misalnya kita drag button, maka otomatis di komponen akan menambahkan button. Nah, ini kemudian ada properties. Properties merupakan detail properties dari tiap palet item yang kita gunakan, misal memberikan label, warna background, dan lain-lain. Nah, ketika kita telah menambahkan palet komponen ini, maka akan muncul komponen yang kita tambahkan. Nah, kita dapat merubahnya di properties ini. Nah, ini ada tambahan media.
Nah, media ini digunakan untuk menambahkan file yang ada di komputer kita, dapat berupa gambar, video maupun audio. Nah, selanjutnya kita langsung buat aplikasi kalkulator sederhana. Kita hapus dulu, delete. Kita tambahin label, kita kasih isi teksnya kalkulator. Teks alignmentnya kita kasih center biar di tengah. Font size nya kita biar kelihatan lebih gede, 20 cukup. White ini lebarnya kita kasih fill parent agar lebar ke samping, memenuhi ke samping. Kita tambahin text box. Nah, text box ini kita dapat isi dalam text box ini bisa dapat angka maupun teks, makanya kita kasih text box ini buat nanti nilai input dan nilai hasil dari kalkulator yang akan kita buat. Tambahin text box. Text box yang pertama ini nilai hasil, text box yang kedua dan nilai input. Nah, rename dulu. Text box hasil, text box input. Kita kasih isi teksnya 0, teks alignmentnya kita kasih right biar di kanan. White nya kita kasih fill parent biar lebar ke samping. Font size nya kita kasih 20 biar sama kayak di atas, kelihatan. Selanjutnya kita kasih text box yang kedua, kita kasih font size nya 20 biar sama. Kasih teksnya isinya 0, teks alignmentnya kita kasih right. White nya jangan lupa kita kasih fill parent biar lebar ke samping. Selanjutnya kita tambahin layout horizontal arrangement. Kita tambahin button di dalam horizontal arrangement. Kita kasih right di sininya. White nya kita fill parent biar lebarnya ke samping. Nah, button ini kita kasih nama btn clear. Nanti ini fungsi button ini buat nge-refresh inputan kita atau hasil dari kalkulator yang kita operatorkan. Btn clear. Kita kasih teks isinya teksnya C clear. Font size nya kita samain 20. White nya kita kasih 25% ya, agak lepas. Selanjutnya kita kasih layout table arrangement. Kita kasih kolomnya 4, row-nya juga sama 4. White nya kita kasih fill parent biar lebarnya ke samping penuh. Kita tambahin button. Nah, button-button yang ditambahin ini nanti gunanya buat angka-angka 1, 2, 3, 4 sampai 9 tambah 0 buat inputan kalkulatornya. Kita kasih isinya 1. White nya kita kasih persen biar sama semua, 25% biar pas. Kita kasih teks buttonnya 2, isi teksnya 2.
Lebarnya juga jangan lupa 25%. Oke, kita isi juga ini 3. White-nya jangan lupa fill clearance, maaf 25%. Kita tambahin bawah buttonnya sampai angka 9, tambah nanti 0 buat tambahan. Kita kasih teksnya, isi teksnya 4 nilainya. Width-nya nggak usah, karena width-nya udah di atas, otomatis di bawahnya bakal ngikut. 5, 6, kita rubah ini jadi 7, ini 8, ini 9. Tambahan kita kasih button, kita isinya 0. Nah, ini kita tambahin button untuk koma sama dengan, di dalam kalkulator koma itu dalam pemrograman coding dibacanya jadi titik. Ini sama dengan, nah ini buat operatornya ada kali, bagi, tambah, dan kurang. Tambahin, lebarnya kita atur dulu 25% biar rapi semuanya, pas jadi 100%. Textbooknya isinya ini kita kali, kemudian bagi, titik 2, ini kita kasih kurang, terakhir kita kasih tambah. Nah ini udah jadi tampilan kalkulator sederhana. Nah, selanjutnya saya sedikit menjelaskan, ini ada komponen green bar. Nah, ini namanya adalah touchscreen. Touchscreen ini gunanya untuk menampilkan screen yang kita buat. Nah, karena ini kita baru bikin satu screen, maka ini screen 1. Kita dapat tambahin add screen, tampilan baru untuk aplikasi yang kita buat. Nah, ini ada block designer dan ini ada blocks. Nah, designer ini terlihat gelap karena kita sedang memakai designer ini, maka terlihat gelap. Nah, ini blok ini merupakan untuk berpindah ke area pemrograman blok. Nah, kita klik blok, maka rubahkan ke tampilan perkodingan atau pemrograman. Ini ada kontrol, logik, math, text, ada list, dictionaries, colors, variable, prosedur. Nah, ini ada btn clear yang kita tadi tambahin buat function-functionnya. Nah, kita kembali dulu ke designer, kita kasih nama button-button yang kita tadi kasih buat. Nah, ini kita kasih rename btn koma. Kasih nama btn sama dengan btn, kita singkat aja btn sd. Ini btn kali, ini kasih btn bagi, kita rename btn bagi. Ini kita rename btn kurang.
Yang terakhir kita rename ptn tambah. Kita langsung lanjut ke pemrograman codingnya. Kita kembali ke blocks. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman blocks yang ada dalam Meet App Inventor. Nah, ini initialize global. Ini berguna untuk menginisialisasi variabel global atau identitas variabel. Kita buat variabel baru. Variabel global ini variabel yang dapat diakses oleh semua. Nah, ini ada get. Get ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel. Set2 digunakan untuk merubah nilai dari variabel. Nah, ini gunanya untuk merubah nilai variabel, sedangkan ini mendapatkan nilai dari variabel. Nah, ini ada prosedur do. Nah, tampilan seperti ini kita dapat mengumpulkan urutan blok bersama-sama dalam kelompok. Nah, ini adalah kumpulan kondisi-kondisi yang kita akan atur dalam pemrograman codingnya. Anda kemudian dapat menggunakan urutan blok berulang dengan memanggil prosedur. Nah, ini kondisi berulang seperti ini. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Blok ini digunakan untuk memasukkan argumen berupa kalimat. Kalimat bisa terdiri dari beberapa karakter, alfabet, angka, dan karakter spesial. Nah, ini isinya dapat berupa angka gitu maupun karakter alfabet. Nah, di dalam App Inventor ini yang dimasukkan ke dalam blok ini akan diperlakukan seperti kalimat. Nah, ini isinya bakal jadi isi dalam aplikasi gitu. Nah, ini ada join. Join ini fungsi dari blok ini digunakan untuk menggabungkan argumen-argumen yang dimasukkan. Nah, ada if else, kondisi if then. Digunakan untuk menyeleksi jika kondisi benar maka perintah dijalankan, tetapi jika kondisi salah maka tidak menjalankan apa-apa. Nah, jika if ini perintahnya benar maka akan menjalankan perintah yang benar, dan kemudian apabila perintahnya salah maka tidak menjalankan apa-apa. Ada if dan else, digunakan untuk menyeleksi jika kondisi benar maka perintah yang berada dalam then dijalankan, tetapi jika kondisi salah maka perintah yang berada dalam s yang dijalankan. Nah, apabila nilai dan yang benar atau if yang benar maka akan menjalankan nilai yang benar, dan apabila nilai dan salah maka akan menjalankan nilai else. Nah, ini if dan else if ada banyak nih kondisinya. Digunakan untuk menyeleksi jika kondisi pertama benar maka yang dijalankan adalah perintah yang berada dalam blok then yang pertama. Jika salah dalam kondisi yang pertama masuk ke dalam seleksi kondisi yang kedua. Jika kondisi yang kedua bernilai maka perintah yang dijalankan adalah perintah yang berada pada blok then yang kedua hingga sampai selesai. Nah, ini perintah yang benar akan menjalankan di blok then ini. Apabila perintahnya salah maka menjalankan di selanjutnya sampai akhir. Nah, kita langsung ke pembuatan pemrograman codingnya. Kita buat variabel dulu. Buat variabel dulu. Ini banyak ya. Nah, di variabel kita buat variabel, di variabel kita drag di sini, kita kasih nama variabel operator. Buat nanti kita operatorin inputan. Kita kasih isi teksnya, kita kasih 0. Nah, kita kosongin aja, tambahin variabel baru, kita kasih tampung, isi teksnya kita kasih 0. Nah, tambahin prosedur yang tadi. Nah, kita tambahin kondisi if else nya, dan kita tambahin di sini else. Kita kasih logika matematikanya, tb input teks, kita drag, kita kasih isinya
kita defaultkan TB input teksnya, textbox ini, TB input ini yang tadi kita buat textbox. Asalnya 0, kita set, kita TB input, kita set TB inputannya, TB input text. Nah ini kita drag drop di sini, kita kasih isinya 0 teksnya. Kasih 0, kita set lagi TB input, kita drag drop di sini, kita join TB input text, TB input text, kita drag, kita get, kita dapetin dari global tampung. Kita set lagi TB inputnya buat kondisi yang terakhir. Kita drag drop di sini, kita tambahin join, kita drag drop di sini, TB input, kita tambahin TB input text, drag drop di sini, copy aja ini, get global tampung. Nah ini akan terus jalanin buat prosedurnya. Selanjutnya kita buat fungsi buat tiap-tiap button. Yang tadi button 1 isinya 1, button 2 isinya 2, sampai seterusnya. Nah, ketika button 1 diklik, maka akan merubah set global tampung ini. Jadi button 1 teks dipanggil ke variabel tampung. Kita set dulu, set global tampung button 1 teksnya, kita call tampung. Nah kita call, ganti nama dulu, ini jadi tampung. Nah biar bisa kepanggil, kita copy aja sampai button ke 10 tadi isinya 0. Kita rubah button 2, copy lagi, baru 6, ubah ke button 3 isinya 3 tadi, button 3 ini button 4, kita set juga button 4, button 5, button 5, maaf ini button 6, juga button 6, button 7, button 8, kita set button 9, ini juga button 9. Nah ini button 10 ini isinya 0, button 10
Selanjutnya kita akan operator, fungsi buat button operator. Klik button koma terlebih dahulu, kita drag, drop, kita set TB input text-nya, TB input text to, kita drag, drop, kita join, kita drag drop di sini, TB input, nah ini button koma, akan gabung ke button koma. Sudah BTN sama dengan, kita drag, drop, BTN sama dengan agak panjang, kita nyalain dulu BTN kali, kita set terlebih dahulu, panggil call. Nah ini kita buat dulu prosedur baru buat nilai awal. Nilai awal kita ganti nilai awal, kita set operator, kita kasih teksnya isinya karena ini button kali, kita kasih isinya kali, button bagi, kita drag, copy aja, drop, copy, drop, kelebihan kita ganti nilai bagi tik 2, kita copy aja, BTN bagi sudah, BTN kurang, selanjutnya kita tambah BTN, tambah, nah, ini kita BTN clear, kita drag, BTN clear, kita set TB hasil sama TB inputnya kembali ke 0, kita ubah TB hasil, TB text to, copy aja, kita paste dari input, kita kasih si teksnya nilainya jadi 0, nilainya jadi 0,
Selanjutnya kita buat fungsi button sama dengan, kita kasih kondisi if then, kita tambahin else if buat operatornya ini. Selanjutnya kita tambahin get operator, kita kasih matematikanya dulu, logicnya dulu terlebih dahulu, kita drag, kita kasih teksnya buat perkalian kali, kita set TB hasilnya, set TB hasil, kita tambahin logika matematika untuk perkalian, kita drag, drop, kita tambahin TB hasil sama TB input ini buat nanti dikaliin, kita drag TB hasil, drag ini dikali TB input, kita drop di sini, kita copy aja ini, kita rubah ke operator bagi, operator bagi, kita copy, kita ganti ke operator matematika pembagian, kita drag, drop, kita drag, drop, kita copy aja, paste, kita drag, drop, ini kita copy, kita drag drop di sini, kita rubah kurang, kita ubah, copy, drag, drop. Nah ini kita rubah ke logika matematika pengurangan, kita drag, drop, kita copy aja, copy paste, kita drag, kita copy juga, kita paste, drag and drop, copy, terakhir kita ganti tambah, kita set, ganti operatornya ke penjumlahan, mat, kita drag, drop, kita copy aja, kita drag, drop, kita copy, kita drag and drop, kita set TB inputnya, TB input, TB input text to, kita drag, drop, kita kasih
kasih isi teksnya 0. Kita drop. Ini fungsi button sama dengan buat operator telah dibuat. Kita buat prosedur untuk nilai awal, tambahin kontrol kondisi if done, kita tambahin lagi kondisi if done bawahnya, kita copy kondisi if done yang ini, kita tempel, yang kita kasih logit, kita drag, drop, TB hasil, kita drag, drop, kasih matematik nilainya 0, kita set TB hasil, set, kita drag and drop, kita ketu TB input, kita drag and drop, kita set TB input, kita drag and drop, kita kasih dulu ini nilainya 0, matematikanya kita drag, tambahin TB input, kita kasih logitnya dulu, kita rubah tidak sama dengan TB input, kita drag, kita kasih nilainya nilai matematikanya 0, drag and drop, kita buat set ini aja, copy, kita drop ke sini. Nah, ini telah selesai pemrograman coding pembuatan kalkulator sederhana. Mungkin nanti saya akan demokan hasil aplikasinya lewat Android di HP saya. Kita langsung build aplikasi app set APK to my computer, kita save ke komputer. Kita tunggu sampai selesai. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan aplikasi kalkulator yang telah saya buat. Sebelumnya kita install terlebih dahulu. Kita install. Kita tunggu sampai instalasinya sampai selesai. Kita izinkan karena ini aplikasi yang kita izinkan saja. Kita buka. Nah, ini tampilan awal aplikasi kalkulator, cukup sederhana. Kita coba tes 12 dikali 12, bisa, ternyata hasilnya benar. Dibagi 2,
hasilnya benar 72. Sekarang kita coba kurang kan 72 hasilnya 0, kita tambah 25. Ini operator perkalian, pembagian, dan pengurangan dan pertambahan masih berjalan dengan baik. Kita lanjut ke button koma, apakah berfungsi. 25 dikali 2 5,5. Wah, ternyata ini semuanya button berjalan dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih.